Momen yang paling penting atau menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah saat saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya adalah berpihak. Oke, selamat siang Ibu Mercy. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik saja Ibu. Oke. Ibu, untuk kegiatan supervisi kita kali ini, kira-kira Ibu mau saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana? Oke, baik Ibu. Saya ingin agar skill yang saya miliki itu dinilai atau disupervisi itu menyangkut kemampuan mendengarkan dan memotivasi. Oke, baik, kemampuan mendengarkan dan memotivasi ya. Ya. Jadi bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati di kemampuan mendengarkan dengan kemampuan memotivasi itu? Bagaimana saya menjadi pendengar yang baik terhadap setiap masalah yang disampaikan oleh rekan-rekan guru itu. Sebab terkadang ada rekan-rekan guru yang mungkin punya permasalahan, yang ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, tetapi kita kadang dengan kesibukan kita atau ada beberapa rutinitas itu yang menyebabkan kita belum bisa menjadi pendengar yang baik, sehingga teman yang punya beban merasa tidak bisa menyampaikan apa yang menjadi beban itu sendiri, Bu. Dan yang kedua, selain itu saya juga ingin memiliki kemampuan untuk bisa memotivasi diri saya sendiri dan juga memotivasi orang lain. Oke, baik Ibu. Jadi seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, berarti Ibu juga sudah bisa menilai diri sendiri ya terhadap apa yang mau Ibu kembangkan. Oke, baik. Jadi kira-kira harapannya Ibu dari observasi yang akan kita lakukan hari ini tuh apa? Apa yang menjadi harapannya Ibu? Harapan saya adalah mungkin saya bisa melatih diri saya bagaimana saya lebih tanggap terhadap masalah orang lain, terus mengurangi aktivitas-aktivitas di luar, sembari bisa melihat di sekeliling saya berbagai kendala dari rekan-rekan saya, sehingga mereka merasa mereka punya tempat untuk bisa berbagi masalah, baik masalah di sekolah menyangkut pembelajaran maupun masalah-masalah yang menyangkut kelancaran proses pembelajaran itu sendiri. Baik, luar biasa sekali Ibu Mercy ya. Saya juga berharap semoga apa yang menjadi harapan Ibu Mercy dapat tercapai. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Ibu. Habis. Selamat pagi Ibu Yuyun. Selamat pagi Ibu Mercy. Apa kabar hari ini Ibu Yuyun? Baik Ibu. Oke, baik. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu setiap selesai mengajar seperti ada yang serius dipikirkan Ibu. Benar sekali Ibu Mercy. Oh ya Ibu Mercy, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di dalam kelas. Hal ini berkaitan dengan siswa di kelas saya Ibu. Mungkin saya butuh waktu sebentar bersama Ibu, boleh? Oke, boleh, tidak apa-apa Ibu. Oke, silakan Ibu. Oke, sebelumnya Ibu duduk yang nyaman dulu, supaya sebentar saat ngobrolnya lebih enak. Oke, Ibu bayangkan apa yang menjadi masalah Ibu. Tutup mata, tarik napas, hembuskan, supaya sebentar Ibu cerita itu Ibu bisa merasakan lega akibat sudah bisa menceritakannya. Oke, jadi bagaimana Ibu? Apa yang Ibu rasakan? Baik Ibu, terima kasih. Saya saat ini merasa sedikit lebih tenang. Saya memang perlu seseorang, artinya seorang teman yang tepat untuk saya, sehingga saya bisa men-sharingkan pengalaman terkait dengan proses pembelajaran di dalam kelas. Baik, jadi apa yang bisa saya bantu Ibu? Saya ingin mendapat solusi dari Ibu terkait dengan persoalan yang saya alami. Oke. Coba ceritakan Ibu, apa yang mungkin menjadi beban Ibu sehingga Ibu ingin menceritakan itu kepada saya.
begini Ibu, terkait dengan proses pembelajaran di kelas, ada salah satu siswa saya yang tidak aktif di dalam kelas. Oke. Terus mengapa? Apa yang membuat ibu merasa bahwa anak itu tidak aktif dalam kelas? Begini Ibu, anak ini kalau dalam setiap pembelajaran di kelas ada saja alasan yang dia sampaikan. Tetapi kalau proses pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran PJOK, anak ini sangat aktif. Ya, oke, baik. Jadi kira-kira target atau tujuan apa yang ingin ibu hadapi atau ingin ibu dapatkan saat kita ngobrol? Saya ingin mendapat solusi yang tepat Ibu, sehingga anak ini bisa berpartisipasi dengan teman-teman atau dengan saya sendiri sekaligus sebagai guru walinya Ibu. Oh ya, baik. Sekarang menurut ibu apa yang membuat murid-murid ibu itu menjadi kurang aktif dalam pembelajaran? Entahlah Ibu, mungkin juga karena dia takut mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Seperti itu Ibu. Oke, baik. Untuk anak yang tadi lebih senang untuk kegiatan olahraga ini, apakah setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja yang dia senang berolahraga? Dalam 1 minggu biasanya 2-3 kali Ibu. 2-3 kali, oke. Kalau menurut penglihatan ibu, apakah ini karena dia sengaja atau karena memang dia malas untuk mengikuti pelajaran? Awalnya saya berpikir itu akan memudahkan saya dalam merekap hasil ketidakaktifannya dalam pembelajaran. Tetapi yang saya lihat akhir-akhir ini dia semakin malas sih Ibu. Oh, oke, baik. Kira-kira apa saja yang dapat membuat ibu punya murid itu yang malas itu yang menjadi antusias itu, kira-kira ibu punya trik apa saja menurut ibu? Itu saya selalu memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menyajikan media-media yang tepat untuk mereka. Oke, terus kalau untuk anak-anak yang malas itu bagaimana dengan tugasnya itu? Apakah ibu monoton memberikan tugas atau bagaimana? Ya, kalau sebagai bahan refleksi itu juga salah satu faktornya Ibu. Oke, baik ya. Ya, saya sependapat dengan ibu karena memang untuk bisa meningkatkan kemauan belajar anak itu, kalau pembelajaran yang monoton juga agak susah untuk mereka. Kita harus menyiapkan pembelajaran yang bervariasi juga agar mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka ya Ibu. Oke, baik. Menyangkut anak yang malas tadi, setelah Ibu menggunakan media-media tadi, bagaimana tanggapan mereka Ibu? Antusias mereka itu bagaimana? Apakah kembali atau bagaimana? Kembali Ibu, ketika saya berikan media yang menyenangkan untuk mereka, di situ mereka pun antusias Ibu dalam proses pembelajaran. Semangat-semangatnya mereka, lalu kadang bermain peran dengan media yang sudah saya siapkan itu. Jadi semua itu yang menyangkut keaktifan siswa itu semuanya kembali kepada kita ya. Bagaimana kita merancang kegiatan pembelajaran. Intinya kita harus lebih banyak memberikan pendekatan kepada anak didik kita itu. Oke, baik. Nah, sekarang apa alternatif perubahan yang akan Ibu lakukan untuk proses pembelajaran di dalam kelas itu? Yang ingin saya buat, saya harus membuat RPP-nya tepat sesuai dengan sasaran peserta didik tentunya, itu yang pertama. Kemudian media pembelajaran juga harus menyenangkan. Oke, ya bagus sekali Ibu, yang seperti itu memang sangat baik, sehingga membuat anak juga merasa dekat dengan kita ya. Oke, baik. Sekarang dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, strategi atau metode tadi yang Ibu berikan itu, bagaimana tanggapan anak-anak yang mengalami hal itu? Apakah mereka senang atau bagaimana Ibu? Oke, Ibu Mercy. Jadi Ibu Mercy sudah melaksanakan
kegiatan coaching ya dalam rangka supervisi akademik. Bagaimana Ibu menilai sendiri pengalaman Ibu dalam kompetensi yang Ibu harapkan dapat Ibu tingkatkan pada kegiatan coaching tersebut? Kalau menurut saya bahwa tadi seperti yang saya sudah sampaikan bahwa saya memotivasi diri saya untuk bisa menjadi pendengar yang baik, Ibu. Sehingga tadi saya merasa apa yang menjadi permasalahan coaching, apa yang dia utarakan itu seperti menjadi masalah saya juga, karena memang saya bisa merasakan apa yang dia sampaikan, sehingga saya merasa perlu mengambil tindakan dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh rekan guru tadi. Oke, baik Ibu. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Maksudnya Ibu menilai Ibu punya diri seperti itu? Saya menilai diri saya karena memang saya merasa bahwa hal itu ada pada diri saya dan telah saya lakukan. Dimana memang dalam keseharian di dalam kelas saya itu memang sering menjadi tempat rekan-rekan guru untuk menyampaikan unek-unek atau permasalahan, baik permasalahan pembelajaran maupun permasalahan ke dalam keluarga. Mungkin karena mereka merasa bahwa saya punya pribadi yang bisa mendengarkan, sehingga kelas saya itu menjadi satu tempat di mana mereka bisa menyampaikan permasalahan mereka. Karena memang saya lebih suka mendengar daripada memberikan solusi, sehingga mereka merasa didengar oleh rekan-rekan guru itu. Oke, baik Ibu. Bisa tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching Ibu? Oke, boleh sekali Bu. Oke. Jadi tadi saya lihat dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, saya melihat bahwa Ibu sudah bisa menjadi pendengar yang baik ya. Jadi Ibu juga bisa membangun percakapan yang komunikatif sehingga dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi dia bisa menemukan sendiri solusinya seperti apa. Kemudian kalau kemampuan memotivasinya, saya melihat bahwa Ibu juga memiliki kemampuan memotivasi yang baik. Jadi saya lihat tadi Ibu bisa memotivasi coachnya supaya di dalam kegiatan pembelajaran itu coach bisa melakukan atau bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita, terutama perubahan dalam bidang teknologi di bagian dunia pendidikan, sehingga coach itu bisa merubah atau memperbanyak media pembelajarannya, model-model pembelajarannya, sehingga kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu tidak monoton. Jadi kegiatan memotivasinya juga luar biasa. Ibu sudah melakukan itu dan saya melihat coach tadi juga bisa menemukan solusinya sendiri dari persoalan yang tengah ia hadapi. Oke. Kemudian jadi saya melihat bahwa Ibu sudah melakukannya itu sesuai dengan standar yang menjadi rujukan kita. Oleh karena itu saya merasa bahwa kemampuan yang Ibu harapkan tadi, yaitu kemampuan untuk mendengar dengan lebih baik, kemampuan bisa memberikan motivasi yang baik, itu sudah Ibu miliki. Mungkin ke depannya Ibu bisa kembangkan lagi dengan kegiatan coaching yang bisa Ibu laksanakan ke depannya nanti di kesempatan-kesempatan lain. Jadi kemampuannya akan terus terasah. Jadi itu adalah hasil pengamatan saya dan saya sudah catat dalam form supervisi akademik Ibu ya. Oke, baik Ibu. Jadi demikian saja dari saya. Selamat untuk kegiatan supervisinya Ibu. Oke, terima kasih Ibu. Oke, baik Ibu. Selamat siang.